Sekarang kita lihat lagi sudah. Dia sama dia ribut saudara, ekonomi semrawut saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus tuh. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau. Lah kacau gak? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1.000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober, jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar. Lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara. Kesempatan ini, saudara, saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat sesuai sisi orasi yang sifatnya mengkritik, memprotes, dan sering juga kita dengar ucapannya keras, kasar, ya kawan. Nah, ini hukumnya apa? Jawab jangan. Kapan? Kamis depan. Kalau demo udah selesai. Tapi kawan, kalau soal demo saya sudah pernah bahas di sini panjang lebar.
Saya sudah pernah bahas di tablik-tablik, di majelis-majelis saudara, bahwa demo itu tidak lain dan tidak bukan adalah aksi unjuk rasa. Aksi untuk menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri kita, demo itu dilindungi undang-undang. Nah, jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana, bisa dituntut dan bisa dipenjara ya. Nah, artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo, mau aksi silakan ya. Nah, jadi kita juga jangan alergi dengan saudara-saudara kita yang sedang aksi ya, ikhwan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang tanya dalilnya apa. Nah, paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dulu saya sampaikan bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah, kemudian mereka saudara bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim, mau apa? Bahwa kami masuk Islam, mau apa? Nah, jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Makkah. Itu juga demo. Nah, karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, diteror, disiksa ya ikhwan. Nah, sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, saudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan. Nah, di depan mata orang-orang kafir. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk aksi unjuk rasa, dia tunjukkan diri. Bahkan sebelum itu para sahabat pernah bermusyawarah, atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah, tanpa kehadiran Nabi. Jadi di antara sahabat ini, saudara, ada yang punya inisiatif, pengen sekali-sekali begitu kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Ka'bah, kalau mereka lagi kumpul kita baca Al-Quran yang keras, biar mereka semua dengar isi kandungan Al-Quran. Nah, kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tahu-tahu ada satu sahabat angkat tangannya siap melakukan itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini yang suka bawa tongkatnya Nabi, bawa sendalnya Nabi. Kalau Nabi masuk kemana sendal dibuka, dia yang pegang, saudara. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil ya, badannya kecil, kurus. Ya kalau untuk berkelahi nggak meyakinkan, saudara. Tapi berani luar biasa. Terus para sahabat begitu lihat Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan jangan kamu, karena badannya kecil ya, Jangan kamu, yang lain aja. Udah gitu Abdullah bin Mas'ud ini dianggap juga bukan dari suku yang kuat, ya kawan, sehingga khawatir nanti nggak ada yang melindungi. Nah, tapi tetap Abdullah bin Mas'ud mengajukan dia yang membaca. Singkat cerita, akhirnya di hari yang sudah ditentukan Abdullah bin Mas'ud jalan menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya pada hadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan ya ikhwan. Wah, ini pemuka-pemuka semua. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud di hadapan mereka sambil mengelilingi Ka'bah membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Baca satu ayat, baca sambil dia kencengin suaranya ya ikhwan. Dan orang-orang kafir kaget. Apa yang dibaca orang ini? Mereka dengarkan semua. Ternyata dibaca ayat Al-Quran. Salah satu dari mereka mengatakan, oh ini yang diajarkan oleh Muhammad ini. Ini yang diajarkan oleh Muhammad nih, ini sihir ini, bahaya ini. Digebukilah Abdullah ibn Mas'ud, saudara. Dikeroyok, dikerubutin, digebuk, dianiaya, sampai lebam-lebam, saudara, bahkan sampai pingsan. Nah, jadi sekujur tubuh udah luka semua. Nah, singkat cerita,
setelah dikeroyok sedemikian rupa, akhirnya mereka tinggalkan itu Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dalam keadaan pingsan. Kemudian diangkatlah oleh para sahabat yang lain, dibawa, saudara, diamankan, diobati. Nah, begitu sudah siuman, sadar, sebagian sahabat bilang apa? Ya Abdullah, ya ibn Mas'ud. Kami bilang apa? Jangan kamu. Ini resikonya. Nggak ada yang lindungi dan jaga kamu. Tapi apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi, kalau kalian kehendaki, besok aku lakukan lagi. Masya Allah. Nah, saya nggak mau cerita panjang-panjang. Saya cuma mau ngambil intisarinya. Itu namanya demo ya ikhwan. Dia mendemokan, dia unjukkan ke hadapan orang kafir. Ini ayat Al-Quran. Kalian mau apa? Ini aku mau baca, mau tunjukkan keimanan. Kalian mau apa? Walaupun dia seorang diri. Nah, dalam undang-undang kita juga kan kalau demo nggak mesti rame-rame, sendiri boleh. Nah, dilindungi, silakan sampaikan pendapat. Nah, jadi artinya memang di zaman Nabi namanya bukan demo, namanya bukan mudzaharah ya kawan. Nah, tapi paling tidak di situ idhar syuur. Dia tunjukkan dia punya perasaannya, dia tunjukkan dia punya sikapnya di hadapan orang-orang kafir, walaupun dengan risiko dianiaya. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan ya ikhwan, itu semua adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat, bentuk-bentuk menunjukkan sikap, bentuk-bentuk saudara menunjukkan perasaan. Nah, jadi jangan bilang, oh demo tuh nggak ada dalilnya, haram itu demo, nggak nyunnah itu demo, saudara. Nah, bahkan ada yang bilang nggak demo tuh nggak manfaat. Siapa bilang saudara? Kita sering sekali merasakan manfaat demo, saudara. Ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo nggak jadi. Nah, kalau nggak demo jadi dibatalin, saudara. Jadi itu tuh barang udah jadi, tapi begitu demo nggak jadi, dia batalin. Jadi kita sudah sering, jangan kita nafilah demo nggak ada manfaatnya. Siapa bilang? Sering kali kita rasakan manfaat demo. Sesuatu yang tadinya menghimpit rakyat, begitu demo nggak jadi. Sesuatu yang tadinya akan menyusahkan rakyat, begitu demo nggak jadi. Sering tidak? Sering. Jadi jangan bilang nggak manfaat, jangan. Jadi para mahasiswa kita, masyarakat, buruh yang pada demo menyampaikan pendapatnya, saudara, mereka dibenarkan secara syariat dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kita dewasa sedikit lah kalau kita menyikapi hal-hal seperti itu. Soal kita nggak mau demo tuh soal lain. Oh saya nggak suka kalau demo, ya nggak apa-apa nggak suka saudara, kan nggak dipaksa. Ayam halal, apa kita dipaksa makan ayam? Enggak, kita disediain ayam nggak doyan, ya jangan makan. Nah, tapi jangan langsung mengharamkan ayam. Oh ini ayam haram nih, saya nggak suka. Ente nggak suka kok diharamin. Nah, jangan demo boleh saudara. Jadi jangan bilang demo bid'ah, syirik, tidak nyunnah ya ikhwan. Nggak betul. Kalau kita mau gali-gali, ternyata di zaman Nabi juga ada, hanya namanya bukan demo, tapi bentuknya kan ada, menunjukkan sikap, menyampaikan pendapat. Alhamdulillah. Nah kemudian pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kalau demo itu ada orasi, protes, kritik? Nah saya pikir siapapun tahu saudara, yang namanya protes dan kritik sah-sah saja untuk disampaikan oleh siapapun, apalagi pada saat demo, saudara. Nah sekarang kita lihat aja, saudara, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 148. Nah, dulu pernah saya bawakan pada saat saya di sidang. Waktu sidang ya kawan, waktu saya ditahan, digelar pengadilan di sidang, saudara. Jadi ada jaksa menyela kita, ini Habib kan guru agama, jadi pakai bahasanya jangan kasar lah kepada pemerintah, begitu ya ikhwan, karena memang bahasa saya cukup keras saat di sidang. Nah saudara, nah kita jawab dengan surat An-Nisa ayat 148. Nah catat itu surat An-Nisa ayat 148. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayatnya.
Apa Allah nyatakan di sini? La yuhibbullah. Allah tidak suka al-jahra bisu, saudara. Orang al-jahra bisu minal qauli, orang yang mengucapkan kata-kata buruk secara terang-terang. Allah enggak suka. Kata-kata yang kasar, keras, buruk, saudara. Allah enggak suka. Artinya jangan diucapkan itu. Tapi selanjutnya Allah katakan apa? Illa, kecuali manzulima, orang yang dizalimi. Berarti ada pengecualian enggak? Ada, saudara. Gak boleh kita berucap kasar. Iya, memang gak boleh. Allah larang. Dan Allah tidak suka. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli. Betul. Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan buruk. Apalagi diucapkan secara terbuka, terang-terangan. Allah gak suka. Tapi jangan berhenti di situ baca ayatnya. Terusin. Illa manzulim. Kecuali orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi, saudara, boleh dia mengucapkan kata yang kasar kepada orang yang menzaliminya. Dia dizalimi, dia dianiaya, terus dia katain itu orang. Sesuka hatinya dia katain, saudara, dengan kalimat-kalimat yang buruk. Boleh. Dia dizalimi. Nah, sekarang kembali kepada demo-demo tadi. Itu mereka-mereka yang berucap kasar kepada, ucap kata kasar kepada pejabat. Karena apa? Ya karena pejabatnya zalim. Kalau pejabatnya zalim, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, kalau mereka membuat kebijakan-kebijakan yang menzalimi rakyat, berarti rakyat mazlum. Berarti rakyat orang-orang yang dizalimi. Lalu kalau rakyat yang dizalimi protes, boleh tidak? Kritik boleh tidak? Ngatain boleh, sudah. Ini pejabat brengsek, pejabat bejat, bikin susah rakyat, boleh. Kenapa tidak ya? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Iya, tapi jangan kelewat batas. Jangan juga kita berucap kata kasar tapi yang gak ada maknanya, sampai kalimat-kalimat kotor yang keluar. Itu gak boleh juga, saudara. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita jaga, dan jangan juga yang kita ucapkan berupa fitnah. Jangan. Jadi kezaliman itu memang fakta adanya, saudara. Nah, silakan kita protes, kritik. Jangan sesuatu kita tuduh zalim ternyata hoax. Ternyata kita hanya menelan berita-berita palsu. Oh, katanya pemerintah begini, katanya begini, ternyata enggak. Nah, terus kita maki-maki karena itu enggak boleh. Saudara, enggak boleh, berarti kita yang salah paham. Nah, maka itu sebelum kita menyampaikan pendapat kita, sebelum kita memprotes sesuatu, saudara, tabayun dulu. Tabayun, betul gak nih berita? Betul gak nih pemerintah punya putusan begini? Betul gak arahnya begini? Betul gak nih uang rakyat dikorupsi? Betul gak tuh ada korupsi? Nah, kalau memang sudah ada indikasi-indikasi yang kuat, bukti-bukti yang gak terbantahkan, apalagi pemerintahnya main-main atau pilih-pilih, saudara. Kalau rakyat kecil terlibat narkoba langsung tangkap, penjara 12 tahun. Nah, giliran anak pejabat kena narkoba, senyap. Tahu-tahu udah ada di luar. Narkoba tuh hukumannya bukan ringan, saudara. Saya waktu di penjara kemarin ditaruh di blok narkoba, saudara. Nah, di blok narkoba itu ada 100 orang lebih, semua tuh terlibat narkoba. Dan hukumnya berat-berat, saudara. Berat-berat. Paling ringan saat itu yang saya dapatkan cuma 5 tahun. Rata-rata di atas 10 tahun, saudara. Bahkan kadang-kadang di antara mereka ada juga cuman korban. Nah, artinya korban, dia dititipi sesuatu, dia nggak tahu isinya apa. Tahu-tahu begitu digerebek dia yang kena. Begitu dilihat barang buktinya banyak, dia kena 15 tahun di penjara. Nah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang barang buktinya ada di tangan dia. Nah, makanya anda nih khususnya anak muda, hati-hati terima titipan. Kalau orang kita nggak kena, bahkan dari yang kita kenal pun juga kita mesti hati-hati. Kalau kita tahu, wah ini orang brengsek nih. Dia orang suka mabuk, dia orang suka narkoba, tahu-tahu nitip sesuatu sama kita, tunggu dulu, jangan main terima. Nanti begitu dia titip, tahu-tahu pas ada penggerebegan, dia yang ngilang, kita yang digerebek. Kita kena, tahu-tahu kena penjara 15 tahun. Dan itu saya dapatkan ya kawan, anak-anak muda. Nah, pada saat saya ditahan di Mabes Polri, anak-anak muda, ya betul.
Ada sebagian ngaku, ya Habib saya salah, memang saya ikut mengedarkan, saya salah, saya memang kurir, saya salah, memang saya menggunakan. Tapi ada juga yang nggak salah. Cuman waktu diperiksa ya digebugin, mesti ngaku, itu kan jadi masalah. Nah, orang kalau udah digebugin, saudara, digebugin, disiksa, disetrum, jempol ditindih dengan kaki ujung meja, saudara. Yang nggak berbuat juga terpaksa ngaku, nggak kuat orang ditahan, nggak boleh karena pemeriksaan semacam itu nggak boleh. Saya waktu di Mabes Polri, di pengajian begini nih di Mabes Polri saya ngajar, saudara. Nah, semua polisi juga yang jaga di situ dengar, saya sampaikan, saya teriakan, nggak boleh kalian siksa orang, saudara, yang diduga. Nah, periksanya nggak boleh, paksa, siksa, saudara, haram. Nah, nggak boleh kita berbuat zalim begitu, nggak boleh ya, kawan. Makanya nih kepada anak-anak muda saya ingatkan, kalau ada yang nitip barang apapun, nitip di rumah kita, nitip di mobil kita, saudara. Bahkan yang sekarang kesian ini tukang-tukang ojek, saudara. Ada mereka kirim kirim barang sekarang memanfaatkan Gojek. Kan Gojek nggak tahu isinya apa ya, kawan. Tapi ala kulli hal, kalau Gojek masih bisa menghindar, pesanannya kan biasa ada di HP. Bang kirim ya kemari ya. Ini begini ya, dia bisa tunjukkan. Saya cuma nganter, Pak. Nah, ini yang ngirim siapa? Ini nomor teleponnya, Pak. Dia yang ngirim, Pak. Saya disuruh kirim kemari. Kalau Gojek gampang menghindar. Ada bukti lah di HP-nya, saudara. Tapi kalau yang bukan Gojek, saudara, hanya karena pertemanan, titip sebentar ya. Toto dia jalan, toto digerebek. Emang orang yang lagi mau nitip tadi lagi diikuti, saudara, sama tim buru sergapnya polisi, saudara. Tahu-tahu dikasih seseorang, begitu digerebek, yang kena, yang dipenjara, yang dihukum adalah yang megang barang bukti tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi, tolong hidup di zaman sekarang kita harus lebih banyak hati-hati. Nah baiklah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, saudara. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Nah, kalau nggak mau didemo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah maka itu saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan, saudara. Harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Nah, dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin amama sultanul jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, saudara. Demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman yang saya ingatkan jangan kebablasan dan hati-hati jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Ya katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK, kan ada partai politik, saudara, yang ikut mengompori karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan. Nah begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung, saudara, calon saya. Itu aja tujuannya. Nah ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara, sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Oh, kadang-kadang ikut turun, saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, hati-hati, saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat,
Kita lihat aja, untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara. Dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara. Karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin, saudara, nggak tiap hari kok. Setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa, saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain, mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa, saudara, oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan, udah nggak demo, doain. Nggak mau doain, minimal diam. Minimal diam, saudara. Nah, mudah-mudahan kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada. Jangan sampai ditunggangi, saudara, oleh kepentingan politik sesaat. Na'udzubillah min dzalik. Karena begitu, ada partai sekarang nih, tampil kritik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, udah habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun, saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati, saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini, saudara. Jangan ketipu, saudara. Ini